Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, terima kasih. Adakah teman kalian pagi hari ini yang tidak hadir? Ada. Siapa saja? Salwa, Nabila, Dani. Mereka bertiga kenapa tidak hadir pada pagi hari ini? Sakit. Baik, kita doakan ya, semoga mereka cepat sembuh ya. Baik, anak-anakku, ada yang ingat materi pada minggu yang lalu, pelajaran bahasa Indonesia? Pak Ardi sudah menyampaikan tentang apa? Silakan, siapa yang tahu bisa angkat tangan. Ya, silakan, Maeva. Struktur dan kebahasaan teks pidato. Betul? Betul ya? Ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi struktur dan ciri kebahasaan teks pidato. Pada hari ini kita masih mempelajari pidato, tetapi kita akan menyajikan pidato dalam bentuk tulis maupun lisan. Baik anak-anakku, kemarin pada hari Jumat kalian menyelenggarakan upacara bendera. Dalam rangka apa? Hari Guru Nasional. Baik. Di situ Bapak Kepala Sekolah menyampaikan, kita wajib menghormati guru, menghargai guru, gitu ya. Kemudian menaati perintah Bapak Ibu guru. Nah, kegiatan Bapak Kepala Sekolah menyampaikan informasi berupa ajakan kepada kalian untuk menghormati guru, menaati guru, menghargai guru, itu termasuk ke dalam bentuk kegiatan berpidato, gitu ya. Iya, kegiatan berpidato. Nah, nanti kalian akan Pak Ardi berikan materi mengenai menulis pidato. Setelah menulis, pada pertemuan selanjutnya kalian bisa menyajikannya dalam bentuk lisan, yaitu berpidato, seperti yang Bapak Kepala Sekolah lakukan. Nah, kita lihat kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kompetensi dasarnya apa? Menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato berupa pidato tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, ya, dan atau keragaman budaya, baik secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Artinya kalian nanti diminta untuk bisa menulis ini ya, menulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang sudah dipelajari pada minggu yang lalu. Nah, setelah menulis kalian juga diminta untuk bisa menyajikannya dalam bentuk lisan ya. Artinya kalian mampu berpidato di sini. Indikatornya apa? Yang pertama, menyusun pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan. Ya, kalian nanti diminta untuk menulis, ya, menulis atau menyusun pidato berdasarkan strukturnya. Masih ingat strukturnya ada berapa? Ada berapa? 3. Ada apa saja?
Ya, dalam struktur pidato ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, nanti Pak Ardi jelaskan lagi lebih jauh. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua menyajikan pidato persuasif secara lisan. Ya, artinya kalian nanti akan diminta untuk menyajikan pidato tersebut secara lisan. Nah, tujuan pembelajarannya dengan pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, peserta didik nanti mampu menyusun pidato baik secara lisan maupun tulis, gitu ya. Nah, nanti Pak Ardi akan sajikan sebuah video. Dari video itu kalian akan diminta untuk menuliskannya ya dalam bentuk tulis ya, secara berkelompok kalian berdiskusi tadi pidatonya tentang apa, seperti itu. Menuliskan ulang, bisa nanti dikembangkan. Baik. Nah, ini ya, pada persepsi tadi Pak Ardi menyampaikan mengenai pidato yang dilakukan Bapak Kepala Sekolah kemarin pada saat Hari Guru Nasional. Itu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Pak Ardi bagi kelompok dulu. Ya, ini Pak Ardi bagi kelompok. Ini kan belum tahu ya, kelompok 1 yang mana, kelompok 2 mana, kelompok 3 mana, kelompok 4 mana. Tetapi ini sudah menggunakan kelompok yang minggu lalu ya. Sudah ya? Nah, ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ya, silakan nanti ketua kelompoknya maju ya. Ya, kita bagi kelompok. Silakan ketua kelompoknya maju. Kelompok yang sebelah kiri, Daila dan Firman. Kelompok yang kanan ada Andrian dan Kelvin. Yo, silakan kalian pencet roda putar ini untuk menentukan kelompok. Nanti Pak Ardi akan bagikan bahan ajar dan LKPD-nya. Silakan maju. Sini. Oke. Nah, ini berempat sebagai pemimpinnya, leadernya ya. Nanti ini yang akan mengomandoi kalian dalam mengerjakan tugas. Silakan, Mas Andrian dulu. Pencet tombol enter untuk menentukan kelompok. Sini biar kelihatan kamera. Kelompok 3, gitu ya. Silakan Mas Kevin. Oke. Kelompok 2, Mas Kevin. Mbak Daila. Kelompok 1 dan Mas Firman. Kelompok 4. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kalian ya. Silakan duduk. Sudah didapatkan kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 kelompoknya siapa? Daila ya. Kelompok 1 kelompoknya Daila. Kelompok 2 siapa tadi kelompok 2? Mas Kevin. Kelompok 3 Mas Andrian. Kelompok 4 Mas Firman. Pak Ardi bagikan bahan ajar dan LKPD-nya terlebih dahulu. Kelompok 1. Kelompok 1 warna apa tadi? Kelompok 1 warna biru ya. Nanti ditulis di sini. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2 warna apa? Pink.
Oke. Ini kelompok 2, warna P. Kelompok 3, warna merah. Oke. Ini ya. Kelompok 4, warna kuning ya. Baik, nanti urutan majunya ketika presentasi disesuaikan dengan nomor kelompoknya. Baik, sebelum kita menulis teks pidato, Pak Ardi jelaskan dulu materi kita pada pagi hari ini. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Ya, pidato persuasif. Persuasif artinya mengajak, betul. Berarti pidato persuasif itu berisi ajakan ya kepada masyarakat, kepada audien untuk melakukan sesuatu. Misalnya ini pidato tentang budaya bersih. Ya, berarti tujuannya di situ mengajak masyarakat untuk hidup bersih, gitu ya. Kedisiplinan, mengajak, mempengaruhi masyarakat ya atau siswa untuk hidup disiplin, disiplin dalam segala hal gitu. Nah, ada juga misalnya keagamaan ya, pidato tentang keagamaan. Dalam hal ini khotbah ya, ketika khotib ya, orang yang khotbah berpidato atau berkhotbah mengenai ajakan untuk sholat 5 waktu, ya berarti tujuannya mengajak masyarakat untuk sholat 5 waktu, seperti itu ya. Nah, baik, materi selanjutnya yaitu struktur teks pidato persuasif. Diperhatikan, strukturnya ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Pendahuluan. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Dalam pendahuluan ada salam pembuka. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Gitu ya. Ini namanya salam pembuka. Jadi nanti kalau menulis teks pidato, pastikan ada salam pembukanya. Boleh assalamualaikum, boleh selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya di sini. Setelah salam pembuka apa? Ucapan penghormatan. Nah, ini yang hadir siapa saja di situ ya. Yang pertama yang disebutkan yaitu yang jabatannya paling tinggi. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Islam Miftahul Huda. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan teman-temanku yang saya cintai, gitu ya. Nah, ini namanya ucapan penghormatan. Kemudian yang ketiga apa? Ucapan syukur. Bunyinya seperti apa? Puji syukur kehadirat Allah ya. Atas berkat, rahmat, dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini ya dalam keadaan sehat walafiat. Misalnya seperti itu. Kemudian pengantar ke topik utama. Ya, izinkanlah pada pagi hari ini saya menyampaikan pidato mengenai kebersihan lingkungan misalnya. Nah, jadi tidak langsung masuk ke isi ya. Ada pengantarnya dulu. Kalian mau pidato tentang apa? Kemudian baru isi. Dalam isi ada pernyataan posisi ya. Misalnya tentang kebersihan lingkungan, ya kebersihan lingkungan itu dijelaskan dulu ya. Kemudian argumen, kamu berpendapat di situ. Kemudian penguatan pernyataan posisi ya. Dikuatkan lagi atau disimpulkan dari hasil argumenmu itu. Baru di sini ada penutup. Penutup itu isinya bisa simpulan, bisa harapan, bisa ajakan. Ya, kemudian ada permohonan maaf. Barangkali ketika berpidato ada salah-salah kata gitu ya.
Nah, ini adabnya permohonan maaf. Kemudian diakhiri dengan salam penutup, betul ya. Salam penutup, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya? Paham di sini? Paham. Baik. Nah, ini struktur isinya tadi ada pernyataan posisi, argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Jadi isi minimal ada 3 paragraf ya. Yang pertama pernyataan posisi di sini yang memberikan pendapat atau sudut pandang ya pembicara. Kemudian tahap argumen. Ini serangkaian argumen atau pendapat untuk meyakinkan audien. Baru terakhirnya yaitu penguatan pernyataan posisi atau simpulan untuk memperkuat. Lanjut, ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Dalam menulis pidato persuasif, selain kalian diminta menulis berdasarkan strukturnya, ada pendahuluan, isi, dan penutup, juga harus memperhatikan ciri kebahasaannya, ya, kaidah kebahasaannya. Masih ingat ini minggu yang lalu? Masih? Masih ya? Coba kita bahas. Yang pertama ada penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan, ya, atau tindakan. Misalnya membaca, menulis, gitu ya, bermain. Jadi awalannya berimbuhan apa? Atau ber, gitu ya. Masih ingat berarti. Yang kedua, penggunaan kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang penggunaannya untuk menyapa orang lain atau pihak kedua, baik tunggal atau jamak. Perhatikan, penggunaan kata sapaan itu diawali dengan huruf kapital. Anda, saudara, bapak, ibu, gitu ya. Nah, ini. Kemudian kalimat persuasif. Karena ini pidatonya pidato persuasif, maka terdapat ciri kebahasaan yaitu kalimat persuasif yang isinya mengajak seseorang melakukan sesuatu, ditandai dengan kata apa? Mari, ayo, gitu ya. Nah, ini namanya kalimat persuasif. Terus ada kosakata emotif, ya. Ini kosakata yang menimbulkan reaksi pembicara, ya, terhadap sesuatu yang dipikirkan kemarin, ya, sudah dibahas kosakata emotif. Apakah setelah mendengar kata tersebut mereka akan tergugah hatinya, gitu. Nah, ini namanya emotif. Kemudian kosakata bidang ilmu atau istilah. Nah, ini namanya istilah teknis ya. Misalnya istilah dalam bidang pendidikan. Kemarin ada peserta didik, ada kurikulum, ada guru, ada dosen, gitu ya. Nah, ini kosakata bidang istilah. Kemudian antonim. Antonim apa? Lawan? Iya, lawan makna ya. Jadi ada kata berlawanan di sini ya. Misalnya hidup berlawanan dengan mati, seperti itu. Kemudian sinonim. Sinonim itu persamaan atau padanan makna ya. Contohnya apa sinonim? Apa sinonim contohnya? Sinonim kata meninggal, ya mati, gitu ya. Ini namanya padanan makna. Terus kata benda abstrak atau nominalisasi, nah ini kata benda abstrak atau nominalisasi ya, yang tadinya kata sifat atau kata kerja bisa diubah menjadi kata benda ketika mendapatkan imbuhan. Misalnya hidup menjadi kehidupan. Nah, itu kata benda abstrak. Baik, masuk ke materi inti kita pada pagi hari ini. Diperhatikan semuanya. Langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif.
Yang pertama, menentukan tema atau topik pidato. Nanti Pak Ardi akan tentukan topik pidato apa yang akan kalian tulis. Kemudian menentukan tujuan. Tujuannya apa di sini? Ya persuasif, mengajak, mempengaruhi gitu ya. Agar pembaca bisa melakukan sesuai yang kalian inginkan. Mengumpulkan bahan pidato. Nah, mengumpulkan bahan pidato dari mana? Nanti Pak Ardi akan berikan kalian laptop atau Chromebook, silakan kalian bisa cari materi di situ, ya. Atau kalian bisa mencari di bahan ajar atau LKS atau buku paket yang sudah ada. Nah, ini mengumpulkan bahan. Setelah mengumpulkan bahan apa? Menyusun kerangka pidato, ya. Ditulis, disusun berdasarkan kerangkanya. Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Baru yang terakhir dikembangkan menjadi pidato yang utuh. Ditulis di kertas yang sudah Pak Ardi sediakan. Kemudian kalau sudah selesai nanti dipresentasikan dan ditempel di mading kelas. Begitu ya. Nah, ini penjelasannya satu-satu. Topik atau tema hendaknya disusun dengan kemampuan diri serta mempunyai arti kegunaan bagi pendengar. Topiknya, temanya mudah ya bagi kalian. Tidak mungkin Pak Ardi memberikan topik yang susah ya, misalnya tentang ekonomi global ya tidak mungkin, atau G21 ya belum sampai. Nanti topiknya yang mudah, yang bisa kalian pahami. Kemudian menentukan tujuan. Nah, ini tujuannya agar pesan yang bisa disampaikan ke audien, maka tujuannya harus jelas di sini. Nah, tujuan pidatomu apa di sini? Yaitu persuasif, mengajak, ya, atau mempengaruhi. Mengumpulkan bahan pidato. Pidato diperoleh bisa dari ini, pengalaman, penelitian, imajinasi, buku, media massa atau media elektronik. Nanti kalian bisa searching, bisa berselancar ya di internet ya. Apa saja yang dibutuhkan pasti ada di situ. Kemudian menyusun kerangka pidato. Nah, ini disusun berdasarkan ini strukturnya, ada pendahuluan, isi dan penutup. Baru yang terakhir dikembangkan kerangka pidato tersebut menjadi pidato yang utuh. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan yang mau bertanya sebelum kita masuk ke tugas. Apa? Pidato yang baik seperti itu, tulisan pidato yang baik. Ini pidato yang disusun dengan menggunakan kalimat yang efektif, kalimat yang baku, kalimat yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Jadi bahasanya harus baku, efektif dan mudah dimengerti oleh audien. Gitu ya. Nah, itu ciri pidato yang baik. Kemudian jangan lupa ini, ditulis sesuai dengan struktur pidato yang baku. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi nanti Pak Ardi cek satu persatu. Di pendahuluan sudah lengkap belum? Ada salam, ada ucapan hormat, ada sapaan, ada pengantar ke topik utama. Nah, itu harus seperti itu. Sudah? Paham? Paham ya? Baik. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, contoh tulisan pidato. Nanti kalian menulis seperti ini, ya. Silakan nanti ditulis diwarna-warni biar lebih menarik ya. Misalnya di bagian pendahuluan ada salam, assalamualaikum ini. Kemudian yang terhormat, ini ucapan hormat Bapak Kepala Sekolah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Ini ucapan syukur, gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato berjudul keanekaragaman budaya. Ini pengantar ke topik utama. Jadi seperti ini nanti menulis kalian. Kemudian bagian isi, ditulis isinya.
keanekaragaman budaya itu apa saja di Indonesia ya. Terus kita harus seperti apa, manfaatnya apa, ditulis di sini. Kemudian ada simpulannya ya. Ini ajakan di sini, marilah kita jaga serta melestarikan keanekaragaman budaya Indonesia. Ini yang namanya kesimpulan, ajakan, ya harapan ada di bagian penutup. Baru di sini ada permohonan maaf. Jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Ya, ini namanya permohonan maaf. Baru diakhiri dengan salam penutup. Paham? Paham. Oke. Materi terakhir. Metode pidato persuasif. Ketika menyampaikan pidato, itu ada 4 metode atau teknik. Bisa dilihat. Yang pertama metode naskah. Metode naskah itu kalian membaca. Teksnya sudah ada, ya, tinggal membaca. Misalnya presiden dalam pidato kenegaraan, ya, dia atau beliau hanya membaca. Ini namanya metode naskah. Kalau metode hafalan atau memoriter, sebelumnya dihafal terlebih dahulu, gitu ya. Ini biasanya digunakan oleh siswa ketika mau lomba, gitu ya, hafalan. Metode serta-merta atau impromptu. Nah, ini ketika yang diminta berpidato itu sebelumnya tidak siap, ya. Misalnya hari ini si Kevin harus berpidato di depan teman-temannya. Tetapi pagi itu Kevin izin karena ada sesuatu hal. Maka sebagai wakilnya si Firman itu harus menggantikannya. Nah, Firman menggunakan metode serta-merta atau impromptu sesuai dengan pengalaman dia yang dia tahu. Gitu ya. Nah, ini serta-merta. Jadi belum ada persiapan yang dilakukan oleh Firman. Tetapi dia bisa karena Firman sudah terbiasa. Yang terakhir metode ekstemporan. Ekstemporan itu artinya membuat catatan kecil, catatan ringkas gitu ya, poin-poinnya. Ditulis, kemudian dibawa. Jadi kalau lupa bisa dilihat, kerangkanya ada di situ. Misalnya yang ditulis kutipan kitab suci gitu ya, nama-nama yang datang. Nah, itu biasanya kan susah dihafal. Nah, boleh ditulis ini. Ini namanya metode ekstemporan. Baik, kita lanjut ke penugasan. Nah, Pak Ardi akan perlihatkan dulu contoh pidato persuasif. Disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti dari kelas 9C, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan berpidato menggunakan metode memoriter. Baiklah, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Tuti Sugilestari selaku pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia, serta teman-temanku dari kelas 9C yang saya sayangi dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan dijauhkan dari COVID-19 di masa pandemi saat ini. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa pula kita curah agungkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baiklah teman-teman daring yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat dengan judul Pentingnya Mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona adalah virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, tepatnya di negara Cina,
pada bulan Desember 2019. Virus corona ini telah menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus corona, virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyebaran virus ini menimbulkan berbagai dampak bagi kesehatan masyarakat, seperti gangguan pernapasan ringan, bahkan hingga kematian. Berbagai dampak tersebut perlu menjadi perhatian kita semua untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sekalian, hingga saat ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai angka minimum, yakni 1 juta lebih kasus dan lebih dari 28.000 diantaranya meninggal dunia. Tentu saja angka tersebut bukanlah angka sedikit. Penyebaran virus ini pun terjadi sangat cepat, yakni melalui cipratan ludah ataupun kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Dalam situasi seperti ini, mematuhi protokol kesehatan sangatlah penting, bertujuan untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kita terinfeksi oleh virus corona ini. Pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan menerapkan physical distancing, tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan mendesak, menggunakan masker ketika beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan menggunakan hand sanitizer ataupun sabun, dan menjaga pola makan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berjuang melawan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Perlu diingat, sekecil apapun usaha yang kita semua lakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona ini akan sangat berarti untuk saya, untuk kamu, untuk kita semua, dan pastinya untuk Indonesia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyimak pidato ya yang saya tampilkan tadi, pidato tersebut ditulis berdasarkan strukturnya. Betul? Ya, ada bagian pendahuluan, ada isi, dan ada bagian penutup. Ya, di bagian pendahuluan tadi ada apa saja? Ada salam gitu ya. Kemudian ada ucapan hormat ya. Kemudian ada ucapan syukur dan pengantar ke topik utama ya. Jadi pidato yang ditulis ini tadi ya, yang disajikan itu sudah sesuai dengan strukturnya. Nah, nanti kalian juga akan menulisnya seperti itu ya. Setelah ini Pak Ardi akan berikan satu video ya. Nanti kalian menulis berdasarkan video yang kalian lihat.
Siap ya teman-teman semua? Nanti kalian harus fokus semuanya. Ya, silakan semua kelompok menyimak. Ini pidato tentang apa? Nanti ditulis di lembar kerja. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD semuanya, dan tak lupa anak-anakku yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkah dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit pidato mengenai kebersihan lingkungan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat hidup bagi kita semua, umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, apalagi bencana. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta, SDIT Insan Utama. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah ini. Dan kita sebagai pengguna sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membuang sampah ke tempat sampah, melaksanakan piket kelas secara teratur, dan pemberantasan sarang nyamuk. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah pidato dari saya. Sebagai penutup, saya mengutip pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman penuh. Kedepannya, saya juga berharap kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Apabila di dalam perkataan saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video tadi berjudul atau bertemakan tentang apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Silakan kalian tulis pidato dengan tema menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Nah, berdasarkan struktur dan kebahasaan teks pidato. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Ditulis dengan bahasa yang baik, gitu ya. Silakan kalian bisa berdiskusi, kemudian mencari materi di internet ya. Pak Ardi bagikan. Chromebook ini ya untuk mencari informasi. Silakan ada yang mencari informasi, ada yang menulis ya biar cepat. Pak Ardi beri waktu 20 menit. Setelah itu nanti presentasi. Ya, silakan ditulis. Ada pendahuluan ya, isi dan penutup. Ya, kamu menulis dulu, Mbak. Gak apa-apa ditulis. Langsung pakai
Spidol ya, biar jelas tulisannya, boleh. Oke, Pak. Ayo. Yang besar tulisannya ya. Diberi judul pidato kebersihan lingkungan. Nah, boleh seperti itu. Sambil Pak Ardi akan membimbing kalian untuk melakukan diskusi. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh sambil bertanya. Kelompok kuning, ya. Iya, ditulis. Ini misalnya warna. Iya, ini pendahuluan, ini isi, ini penuh. Pidato tentang kebersihan lingkungan, gitu ya, silakan dicari. Ya, saling bekerja sama, ya. Ya, ditulis ya. Pidato kebersihan lingkungan. Ayo ditulis, iya ditulis itu. Ya, ditulis Assalamualaikum gitu ya. Mas Firman sudah dapat materinya? Oke. Oke. Sudah dapat materinya? Ya. Langsung aja di Google, pidato kebersihan lingkungan gitu. Nanti di pendahuluannya disesuaikan dengan sekolahmu ya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Islam Miftahul Huda gitu. Jadi tidak sama persis dengan yang ada di internet gitu. Ya. Jangan cari itu. Ini sudah sampai mana? Pendahuluan ya, jangan tiduran. Nah, gitu. Ya. Pendahuluan ya, misalnya kasih warna biru, nanti isi warna hitam gitu ya, biar menarik. Nanti bisa digambar, diberi variasi gitu. Kelompok pink sampai mana? Kelompok pink. Oke, sudah ketemu materinya? Ya, dicari. Setelah pendahuluan, isi bisa mencari di internet gitu ya. Ya, silakan ditulis, Mbak. Dilanjutkan. Oke. Oke, waktu terus berjalan, silakan ditulis ya.
15 menit lagi selesai, kalian bisa presentasi. Nanti saat saat menyimpulkan pidato, kamu di bagian ini. Nah ini aja. Ya, nggak usah. Itu ya. Nanti langkah dalam menulis teks pidato ada 5. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Oke. Sudah ketemu materinya? Sudah. Sudah sampai isi? Baru pendahuluan. Oke. Dilanjutkan. Terus kamu duduk sini boleh biar saling koordinasi. Ya? Apa? Oh. Sudah sampai pendahuluan ya. Oke, dilanjutkan isi nanti. Ya, agak dipercepat gitu ya. Kelompok biru, kelompok 1 sudah sampai bagian isi. Oke. Kelompok 2, kelompok pink sudah sampai apa? Isi. Bagus. Kelompok 3, kelompok merah sudah sampai isi. Bagus, lanjutkan. Kelompok 4, kelompok kuning sudah sampai isi. Bagus.
Ya, setelah nanti kalian presentasi, hasil tulisan kalian bisa dipasang di mading kelas. Seperti itu ya. Ayo. Oke, sudah sampai bagian penutup ya setelah ini ya. Nah, di warna-warni nanti bisa dikreasikan seperti itu. Lanjut. Bisa bergantian menulisnya ya. Perhatikan. Kamu tangannya kenapa? Jangan. Ya, ini kelompok kuning. Saya mau lihat hasil pekerjaan kelompok kuning. Sudah sampai isi ya. Sebentar lagi penutup. Oke, bagus. Ini materinya sudah dicari ya. Materinya sudah ya. Oke. Dibantu membacakan gitu. Nanti ini ya,
pas voting ya. Jangan lupa ini yang emoji ya. Disiapkan. Ada yang sudah selesai? Oke, ini kelompok biru sudah sampai penutup. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tadi ada kata-kata seperti itu ya di video ya. Nah, intinya di situ mengajak masyarakat atau warga sekolah ya untuk hidup bersih. Bukan materi dulu, materi. Sudah sampai apa ini? Ayo, segera. Baik, 5 menit lagi ya. Setelah itu nanti presentasi per kelompok. Nah, ini materi tentang apa? Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah gitu ya. Oke. Atau kebersihan lingkungan. Baik. Nah, boleh kamu sebagai siswa yang berpidato boleh, atau kepala sekolah yang berpidato, atau guru gitu ya. Berarti ini kamu ya. Kamu yang pidato. Ya, waktu tinggal 5 menit lagi. Ketika nanti sudah selesai, kalian bisa presentasi ya, menyajikan secara lisan hasil tulisan pidato yang kalian tulis ya, berdasarkan struktur dan kebahasaannya ya. Pastikan tulisan pidatomu sesuai dengan struktur, yakni ada pendahuluan, isi, dan penutup. Mas, siap-siap refleksi aja di sini sama yang penampilan kelompok. Satunya yang apa namanya? Kan itu dulu toh, emoji dulu ya. Selesai. Nah, silakan bisa dikreasikan hasil tulisan pidatomu.
Kamu siap-siap emoji. Nah itu ya, nanti ketika kelompok 1 maju. Matikan. Ada yang sudah selesai? Ada. Kelompok 1, kelompok biru ya. Baik. Untuk menghemat waktu, silakan. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi berkaitan dengan menulis teks pidato. Nanti disampaikan ke teman-teman. Pendahuluan ada apa saja, kemudian isi, dan bagian penutup, seperti itu. Silakan 2 perwakilan saja ya, maju. 1 memperkenalkan anggotanya, yang kedua nanti membacakan hasil diskusinya. Ayo, kelompok 1 maju. Daila, Maeva, silakan. Ya, disampaikan. Ya, boleh. Disampaikan aja nanti di depan. Yuk, nggak apa-apa. Udah. Yuk. Apa? Nggak usah. Udah gitu aja ya. Ya, sini. 2 aja. Iya, perkenalan sama mempresentasikan. Maju semua juga enggak apa-apa, karena 4. Yuk. Ayo, Mas, berdiri sini. Yuk, ayo. Waktunya. Iya, boleh sini. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil tulisan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Maeva Wulandari. Saya Miftaul Jana. Saya Daila Fajana Fadilah. Afian Nubaid. Kami akan mempresentasikan membacakan teks pidato persuasif yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Miftahul Huda Pakis Aji. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai. Oke, itu bagian ucapan hormat ya. Tadi ada salam, assalamualaikum, kemudian ucapan hormat. Lanjut. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Izinkan saya menyampaikan pidato mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, tadi ada puji syukur ya, berarti mengucapkan syukur. Kemudian ada pengantar ke topik utama. Izinkan saya menyampaikan pidato mengenai apa? Kebersihan lingkungan sekolah. Baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat akan meningkatkan penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan saat berada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, lingkungan juga merupakan faktor pendorong kebersihan. Proses belajar mengajar di kelas, siswa dan guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif karena didukung oleh keadaan lingkungan yang nyaman. Maka itu, marilah kita sebagai warga sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungan. Dimulai dari diri sendiri, seperti membuang sampah di tempatnya dan tidak meninggalkan barang-barang di laci, karena dapat menjadi sarang nyamuk. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan menjadi sangat penting guna menciptakan yang sehat dan aman. Dalam Islam, kita memiliki slogan yang sangat populer, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Slogan tersebut semata-mata tidak untuk kebersihan jasmani, melainkan kebersihan rohani kita juga harus terus dijaga. Dengan adanya kesadaran dalam diri masing-masing individu, saya yakin bahwa lingkungan sekolah kita akan terjaga kebersihannya. Bapak dan Ibu, teman-teman yang berbahagia, marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama lingkungan sekolah yang kita cintai. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi di bagian penutup ada kesimpulan, ada ajakan. Kemudian ada permohonan maaf ya, apabila dalam pidato itu ada kesalahan. Kemudian ditutup dengan salam penutup. Baik, bagaimana penampilan dari kelompok 1? Bagus? Bagus ya? Nah, silakan kalian ekspresikan bagaimana penampilan kelompok 1 atau kelompok biru dalam sebuah emoji. Ya, silakan diketik di laptop kalian ya. Ada yang emotnya senang, ada yang cinta, ada yang tertawa ya. Silakan diketik ya. Setiap kelompok memberikan penilaian. Ayo. Sudah kelompok kuning? Sudah. Kelompok pink sudah? Sudah. Kelompok merah sudah? Oke, diketik. Nah, ini hasil penilaian dari teman-temanku. Silakan dilihat. Ada cinta, artinya penampilan dari kelompok yang maju ini sudah bagus, gitu ya. Ada orang senyum, ya, artinya bagus. Walaupun ada yang memberikan penilaian menangis, tapi sedikit ini mungkin karena suaranya kurang keras ya, jadi penilaiannya masih kecil seperti itu. Tapi secara keseluruhan sudah baik gitu ya. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan bisa duduk. Selanjutnya kelompok kuning bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan dipajang di mading ya hasil tulisanmu.
Silakan, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dijawab. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atau kelompok kuning. Dan pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Firmansyah. Nama saya Muhammad Fajar Fifarofat. Nama saya Dwi Purnamasari. Nama saya Rizka Andriani. Di sini kami akan mempresentasikan pidato tentang kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ardi Setiawan, SPD MPD, selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 9, serta teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahnya rahmat Allah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Sebelum saya ucapkan terima kasih karena bersedia meluangkan waktu guna menghadiri acara ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bapak Guru dan teman-temanku yang berbahagia, kita pasti sudah mengetahui bahwa seluruh makhluk hidup bernaung adalah lingkungan dan kebersihan lingkungan. Sangat berdampak pada kenyamanan, maka dari itu kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita agar kita bisa hidup dengan aman dan nyaman. Kita sebagai penghuni sekolah ini patutnya kita juga harus menjaga kebersihan sekolah ini. Sebagai tindakan awal, biasakanlah untuk membuang sampah pada tempatnya. Tentunya apabila sekolah ini bersih, kita sebagai penghuninya pasti akan terkena dampak positif, yaitu kegiatan mengajar akan menjadi lebih nyaman. Menjaga kebersihan sejak dini juga dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan di masa yang akan datang. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah selalu jagalah kebersihan lingkungan sekitar kita. Seperti kutipan kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Saya berharap kita semua mampu menjaga kebersihan lingkungan dan jagalah kebersihan dimanapun Anda berada. Bapak Guru dan teman-temanku yang berbahagia, selain menjaga kebersihan lingkungan, kita juga harus senantiasa menjaga kebersihan diri. Karena kebersihan diri juga dapat mencerminkan kepribadian kita yang bersih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kelompok kuning sudah presentasi. Di bagian pendahuluan ada salam, kemudian ada apa lagi? Penghormatan, ada ucap syukur, kemudian pengantar ke topik utama, gitu ya. Menyampaikan pidato mengenai kebersihan lingkungan. Kemudian ada isi dan ada penutup. Di penutup ada apa saja? Simpulan, kemudian permohonan maaf, betul, kemudian salam penutup. Artinya sudah sesuai strukturnya ya? Oke, silakan dari kelompok kuning menempelkan hasilnya di mading. Silakan, ini di sini. Nah, silakan lihat di papan monitor ya.
penilaian dari teman-teman. Silakan teman-teman menilai hasil dari kelompok kuning. Bagaimana penampilannya? Iya, bagus. Ada yang cinta, ada yang senang ya, ada yang tertawa, ada yang memberikan apa itu? Peluit ya? Iya. Anda bahagia seperti itu ya. Ini adalah ekspresi dari penampilan kelompok kedua atau kelompok kuning ya. Ada yang cinta ya, ada yang senang, tersenyum. Nah, ini yang dominan yang ini, berarti penampilannya sudah bagus. Walaupun ada yang menangis ya. Menangis itu mungkin yang belakang memberikan penilaian suaranya dari kelompok kuning ini kurang keras seperti itu. Gitu ya. Oke, silakan duduk, tepuk tangan buat kelompok kuning ya. Baik, untuk kelompok pink dan kelompok merah silakan tempel hasil tulisan kalian di mading ya. Silakan tempel saja, nanti Pak Ardi akan berikan penilaiannya. Baik, dilihat. Ini hasil dari kerja kelompok kalian. Dari kelompok biru, kelompok merah, kelompok pink, dan kelompok kuning. Semuanya sudah membuat teks pidato berkaitan dengan lingkungan, ya, kebersihan lingkungan. Nah, ini hasilnya nanti dipajang, ya, tampilkan di mading biar teman-teman yang lain ikut membaca ya. Harapannya mereka setelah membaca ini bisa terpengaruh ya agar menjaga kebersihan lingkungan seperti itu. Baik, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, tetapi sebelumnya Pak Ardi ingin ada yang menyimpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Daila, oke. Silakan bisa menyimpulkan, disampaikan yang keras. Dalam menyusun teks pidato persuasi diantaranya: 1. Menentukan tema atau topik pidato. 2. Menentukan tujuan pidato. 3. Mengumpulkan bahan pidato. 4. Menyusun kerangka pidato. 5. Mengembangkan kerangka pidato. Baik, ada 5 langkah dalam menyusun teks pidato ya. Dimulai dari menentukan tema sampai mengembangkannya ya dalam bentuk tulisan utuh seperti ini. Baik, refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Ardi tanya dulu ini, apakah kalian memahami materi yang Pak Ardi sampaikan? Paham. Apakah mudah dimengerti? Mudah ya? Baik. Nah, silakan refleksikan pembelajaran pada pagi hari ini dalam sebuah kata ya. Jadi semuanya menulis ya dalam Mentimeter. Silakan dibuka bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini. Boleh ditulis menyenangkan, boleh paham, boleh seru ya, boleh tidak menarik kalau memang menurutmu tidak menarik ya, disesuaikan dengan kondisimu ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan kalau sudah bisa mengirimkan ya hasil refleksinya
ke dalam Mentimeter. Kirim dan akan muncul di layar monitor. Ya. Nah, ini sudah masuk. Inovatif, asik, menyenangkan, seru, sangat mudah dipahami, kelas, keren. Apalagi ini, seru ya, paham. Nah, ini hasil refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah mengirim semuanya? Sudah? Bisa dilihat di sini. Yang paling tebal adalah yang paling dominan, yaitu kata seru ya. Artinya kalian punya inovasi ya. Tidak hanya pembelajaran menggunakan bahan ajar, tetapi sudah menggunakan laptop, Chromebook ya untuk mencari informasi. Kemudian berdiskusi dengan kelompok. Nah, ini yang menandakan seru seperti itu. Baik, itu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum Pak Ardi menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari semoga bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari mengenai menyajikan pidato secara lisan. Kalian akan diminta untuk berpidato. Terima kasih dari saya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.